Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan buah melon di HST 47 hari. Bisa dilihat perkembangannya, alhamdulillah lumayan bagus, walaupun ada sebagian yang mati dikarenakan layu fusarium ya. Di sini kami menerapkan sistem irigasi tetes ya. Itu tandonya di sana dan dialirkan menggunakan selang seperti ini. Untuk pupuknya kita menggunakan pupuk POC ya. Pupuk POC dari limbah dapur yang difermentasi. Selain dari itu, jangan lupa ya pada teman-teman di dalam mengolah media tanamnya, sebaiknya kita menambahkan ataupun memberikan trichoderma ya. Trichoderma ataupun pestisida hayati yang sistemik, pestisida sistemik tapi yang hayatinya ya, yang biologisnya. Seperti itu supaya menjaga kelestarian tanah nanti pasca panen. Tanah ini bisa diolah kembali. Nah, di sini saya memberikan rekomendasi untuk membuat media tanam. Kita menggunakan Gliotri ya. Jadi ini Gliotri ini seperti ini dari Natural Nusantara ya mereknya. Seperti ini merupakan pestisida biologis ya. Pestisida biologis. Nah, untuk anjurannya juga bisa digunakan sebelum olah ataupun dijadikan media tanam, dicampur terlebih dahulu dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya organisme sasarannya itu layu fusarium ataupun Fusarium oxyporum. Nah, setelah tanam kita juga dapat menggunakan pupuk biologis ataupun pupuk organik, yaitu seperti tadi kita menggunakan pupuk limbah dapur yang difermentasi menggunakan POC Nasa. Nah, seperti ini. Nah, POC Nasa ini bisa digunakan sebagai biang ataupun bisa juga langsung diaplikasikan ke tanaman ya, dengan cara dikocor ataupun disemprot ke bagian daun-daun. Nah, ini 100% organik ya. Kandungannya sudah majemuk, unsur NPK dan juga unsur-unsur majemuk lainnya seperti Vitaplex sudah terkandung di dalamnya. Jadi simpel dan sangat mudah. Penggunaannya juga sangat mudah. Kita larutkan ke dalam air. Satu tutup botol ini untuk 2 liter air ya. Kalau seandainya tangki yang 8 liter kita masuk ataupun 10 liter, kita masukkan saja 2 sampai 3 tutup botol ini, dicampurkan kemudian bisa disemprotkan ataupun dikocorkan. Nah, setelah fase generatif ini untuk fase vegetatif ya. Setelah fase generatif kita juga bisa menambahkan PPT hormonik. Nah, kalau di tumbuhan melon ya, untuk fase vegetatifnya biasanya sampai tanggal 18. Nah, ataupun di HST 18. Nah, di HST 20 ataupun HST dimulai dari HST 15 kita bisa menambahkan dengan PPT hormonik. Kenapa? Karena di dalam PPT hormonik ini memiliki unsur zat yang sangat bagus sekali untuk buah ya. Di antaranya yaitu ada unsur auksin, giberlin, dan sitokinin. Ini dapat merangsang pertumbuhan buah, perkecambahan, serta memperlebat buah, juga menguatkan bunga dan buah sehingga sampai menjadi buah tidak rontok seperti itu. Ini bisa digunakan untuk berbagai macam tumbuhan ya, baik perkebunan ataupun hortikultura. Jadi sangat simpel sekali, harganya juga sangat ramah lingkungan ya. Nah, seperti itu tips and tricksnya buat rekan-rekan. Karena apa? Karena kalau seandainya kita menggunakan pupuk organik, kita itu tidak takut untuk kelebihan ya ataupun overdosis ya. Dengan menggunakan organik kita tidak takut overdosis. Nah, seperti ini nih.
sebelum kita melakukan penanaman, kita bisa menggunakan ataupun mengolah tanahnya terlebih dahulu, dan ditambah, selain kan ini kohe kambing, nah seperti ini nih, ini tanaman media tanam yang nantinya kita akan gunakan untuk penanaman selanjutnya. Nah, di dalam media tanam seperti ini di dalamnya ada unsur kohe serta aram sekam bakar dan juga sekam mentah yang sudah difermentasi, diadukan, dicampurkan, kemudian kita kasih POC nasa, kemudian kita tutup ya dengan rapat-rapat karena ini sudah matang ya media tanamnya. Itu kuncinya, media tanamnya harus matang terlebih dahulu. Kalau seandainya kohe kambingnya belum matang, itu menyebabkan tanamannya itu mati ya, tidak kuat dikarenakan masih panas seperti itu. Nah, itu persiapan buat nanti kita akan menanam tumbuhan, insya Allah mau menanam pohon cabai ya. Nah, seperti itu. Setelah difermentasi, kemudian kita bisa menanam pohonnya. Nah, ini penanaman term pertama ya, kita mencoba terlebih dahulu. Ini sebenarnya perawatannya itu kurang maksimal dikarenakan sering ditinggal ya. Jadi untuk penanaman yang sekarang hasilnya itu tidak terlalu maksimal. Tapi segini juga alhamdulillah dengan menggunakan pupuk organik kita bisa sampai berbuah ya. Kita bisa sampai berbuah, dan ada yang dibuahkan 1, ada juga yang dibuahkan 2 ya. Seperti itu. Nah, kenapa dibuahkan 2? Dikarenakan tidak terkontrol tadinya ya. Nah, seperti ini nih. Di bawahnya ada buah, nah di atasnya juga ada buah yang lumayan sudah besar. Untuk bahan-bahan uji coba saja ya. Seperti itu. Yuk buat rekan-rekan petani milenial, rekan-rekan muda, silakan bisa menanam bercocok tanam, menanam pohon apa saja ya, buah-buahan yang simpel dan gak ribet. Itu dianjurkan menanam pohon melon ya, seperti ini. Ini buahnya lumayan besar. Ya. Ini menggunakan pupuk-pupuk organik ya. Yuk, kepada yang lainnya silahkan bisa ikuti ya channel ini untuk mendapatkan insight ya. Kita akan terus